Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video kali ini saya akan mencoba untuk bisa membahas tentang pemicu 4 yaitu transfer gen ke tumbuhan atau hewan. Nah, kenapa kita harus melakukan transfer gen ke tumbuhan atau hewan? Nah, kalian bisa melihat dari contoh berikut ini. Jadi berikut ini adalah contoh-contoh dari hasil modifikasi DNA yang berada pada tumbuhan dan juga pada hewan. Yang di atas itu adalah, eee beras gitu ya, dan dari beras tersebut itu sudah ditambahkan zat tertentu sehingga dia berwarna kuning. Nah, warna kuning inilah yang nantinya bisa digunakan untuk meningkatkan, konsentrasi vitamin A yang ada di dalam tubuh, sehingga nanti orang-orang yang defisiensi terhadap vitamin A bisa memakan beras tersebut, sehingga dia tidak kekurangan vitamin A sama sekali. Kemudian ada yang namanya genetically modified mosquitoes. Ini, banyak tersebar di Singapura ya. Dia mencoba untuk bisa menyerang, eee penyakit yang disebabkan oleh nyamuk dengan menyebarkan genetically modified mosquitoes gitu ya, sehingga ketika nanti genetically modified mosquitoes dengan, mosquitoes yang ada pada umumnya itu saling bertemu dan, saling mating atau mencoba untuk bisa melakukan pembuahan, nah nantinya tidak dihasilkan keturunan sama sekali dan otomatis si nyamuk yang ada populasinya akan semakin menurun secara drastis. Berikutnya di situ di bawah itu ada suatu tikus yang dia berfluoresensi berwarna hijau pada saat kegelapan. Ini juga akibat diinsersi suatu sequence yang dinamakan dengan GFP atau Green Fluorescence Protein pada organisme tersebut, sehingga dia bisa menghasilkan protein yang bisa berpendar pada saat kegelapan. Nah, berikutnya yang di bawah itu adalah tomat. Nah, tomatnya di sini dia dicoba untuk bisa dimodifikasi agar bisa tahan lama hingga sampai 20 hari dibandingkan dengan kontrolnya. Ataupun yang terakhir itu ada foto jantung, sebenarnya itu adalah jantung yang bukan berasal dari manusia, tetapi itu berasal dari hewan yang nantinya akan bisa ditransplantasi kepada manusia dan diduga tidak ada penolakan sama sekali dari manusia tersebut, gitu kan ya. Dan ini merupakan hasil modifikasi dari DNA itu sendiri. Nah, karena kita mengetahui bahwa banyak sekali aplikasi-aplikasinya, oleh karena itu kita harus bisa mempelajari bagaimana caranya untuk bisa mentransfer gen dari si, eee, gen yang sudah kita buat itu sendiri dari plasmid saja hingga sampai ke tumbuhan ataupun ke hewan. Oke? Atau yang disebut dengan transgenic organism atau genetically modified organism. Nah, dalam pemicu kali ini saya akan mencoba untuk bisa membawa tentang vaksin MR yang tidak halal. Beberapa bulan lalu marak sekali berita yang menanyakan tentang halal atau tidaknya vaksin MR atau measles rubella. Yang menjadi highlight berita adalah karena penggunaan enzim yang berasal dari sumber yang tidak halal dalam proses produksinya. Melihat berita tersebut, Anda tertarik untuk bisa membuat vaksin MR yang terekspresi di sebuah pisang, sehingga vaksin MR dapat diproduksi secara lebih murah dan bisa langsung dikonsumsi tanpa perlu proses produksi lebih lanjut. Anda berencana untuk menyisipkan fragmen gen dari virus MR untuk bisa disisipkan ke promotor yang akan mengekspresikan secara spesifik di buah pisang. Pertanyaannya adalah, sebelum melakukannya ada beberapa pertanyaan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, apa saja metode yang digunakan untuk transfer gen ke tumbuhan? Yang kedua, sebutkan tumbuhan-tumbuhan transgenik dan cara transfer gennya. Yang ketiga, jelaskan bagian gen dari virus MR dan gen tumbuhan yang dipilih. Terus yang keempat, jelaskan langkah-langkah untuk bisa mendapatkan klon tumbuhan pisang yang memiliki ekspresi gen vaksin MR secara spesifik di buah pisang. Nah, sequence DNA virus MR itu sendiri bisa dilihat pada link tersebut. Silakan kalian coba diskusikan dalam kelompok masing-masing. Hasil diskusinya kalian buat mind map dan juga pembagian tugas untuk pembuatan LTM yang nantinya akan kalian kumpulkan dan LTM tersebut akan kalian kerjakan dan untuk pembahasan di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih banyak semuanya. Ini adalah dari virus MR itu sendiri, nanti kalian coba pilih kira-kira bagian mana yang nantinya akan bisa menjadi vaksin.
Oke, terima kasih banyak kembali semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.